Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Apabila ia jatuh, bukan berarti berkenan pada Tuhan tidak pernah mengalami sakit, tidak pernah mengalami bangkrut, tidak pernah mengalami kesusahan, tidak pernah dihina, dan tidak pernah semua orang rasanya menyanjung kita. Tidak dikatakan bahwa ia bisa jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, bahkan dia katakan bahwa sampai masa tua dia tidak pernah melihat, berkata tidak melihat anak cucu orang benar itu meminta-minta. Karena ayat ini meneruskannya seperti itu, saudara. Nah, kita percaya bahwa saat kita sedang berdoa menyembah Tuhan, dan kita benar-benar yakin bahwa kita sedang mencari Tuhan, bukan berarti Tuhan rasanya tidak menjawab kita, tidak. Ada waktu Tuhan, ada waktu Tuhan diam, ada waktu Tuhan menunggu dulu, sampai iman kita mulai naik, sampai kemudian kita lihat ada doa yang Tuhan jawab. Tapi ada doa yang Tuhan bilang tar dulu. Tapi ada doa yang Tuhan bilang doa ini tidak berkenan. Karena di dalam Yakobus 4 dikatakan Tuhan tidak menjawab doa. Dia tidak menjawabnya, tidak menolongnya karena dia tidak berdoa. Tetapi ada yang berdoa, tetapi doanya salah. Yakobus 4 hanya memuaskan kepentingan dirinya. Dan Tuhan tidak menjawab doa yang hanya kepentingan kesombongannya, persaingannya, untuk ia bersaing dan untuk menjatuhkan dan untuk membalas musuhnya, dan untuk mempermalukan orang, dan untuk ia rasa untuk harga dirinya, untuk menjadi kedagingannya dipuaskan. Dan itu adalah hal-hal dosa dan dunia, dan Tuhan tidak akan menjawab hal itu. Karena itu saudara, kalau Anda membaca di dalam Yakobus 4 tentang doa, kita akan tahu di sini bahwa Tuhan menjawab doa, tetapi doa yang bagaimana. Sebab itu setiap kali Anda berdoa, Anda harus tahu sebenarnya Tuhan mendengar, dan Tuhan tidak pernah tidak mendengar. Tetapi untuk menjawabnya tentu ada waktu, ada waktu. Di sini kalau kita mulai dari Yakobus, Anda akan dengan saya membaca, saudara membaca, dan firman Tuhan ini biarlah menjadi kekuatan, karena saat kami membacanya, kami akan lebih lagi mengerti bahwa Tuhan itu sebenarnya Allah yang sangat luar biasa. Saya mengajak Anda melihat di dalam Yakobus 4 dari ayat 1 karena saya mengajak Anda memulai membacanya. Yakobus 4 dari ayat 1. Di sini dikatakan, dari mana ini hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia? Dari manakah datangnya sengketa? Saudara, kalau orang bisa sengketa itu karena orang tersinggung, karena orang sombong, jadi suka bersengketa. Tapi kalau orang itu tidak sombong dan tidak hawa nafsu manusianya itu bangkit, dia pasti tidak akan bersengketa. Sekalipun orang-orang itu merugikan dia, orang-orang itu menjelekkan namanya, merugikan dia, bahkan membuat perpecahan, membuat hal-hal yang buruk dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam apa saja, dia pasti tidak akan bersengketa. Karena Alkitab berkata, kalau
kita sudah didamaikan dengan Tuhan, maka kita cari musuh aja, tidak ada orang yang mau menjadi musuh kita. Saudara, tidak ada. Jadi apalagi bersengketa. Jadi yang bersengketa, kalau kita ada bersengketa dengan orang-orang, maka kita harus tahu bahwa itu adalah hal hawa nafsu. Ketidakrelaan, tidak siap untuk menjadi pengikut Yesus, tidak siap. Karena kita dibilang harus menjadi sempurna seperti Yesus sempurna. Memang sukar untuk menjadi seperti itu. Tetapi kita belajar bahwa memang kita mengalami kesusahan, kita mengalami dipermalukan, kita mengalami kerugian, kita mengalami dijelekan atau dikata-katain yang buruk di luar, padahal kita tidak melakukan itu. No problema, tidak masalah. Janganlah kita bersengketa dengan orang-orang itu. Kita tidak usah marah, kita tidak usah balas, kita tidak usah menyimpan kepahitan di hati. Karena kalau kita menyimpan kepahitan, maka berarti kita memang punya hawa nafsu buruk, atau kita hidup dengan kedagingan, atau dibilang roh dunia, yang dikatakan roh dunia. Nah, jadi kalau Anda memperhatikan ini, kita akan temukan di sini bahwa sengketa dan pertengkaran itu karena pertama orang itu tidak mengenal Tuhan. Jadi dia tidak mengandalkan Tuhan. Artinya dia tidak berharap pada Tuhan. Jadi dia sukanya pakai kekuatan dia. Dia kalau apa yang dia mau tidak jadi, dia sebel. Kalau dia suruh orang itu tidak melakukan, dia sebel. Dia marah dan dia ngata-ngatain. Dan kalau dia mengalami kerugian atau mengalami usahanya hancur, nah dia marah dan kemudian dia cari kenapa jadi begini, cari orang-orang yang berbuat salah. Terus kemudian kalau orang merugikan dia juga marah sekali lebih lagi. Karena dia dikuasai oleh hawa nafsu. Sekalipun dia tiap minggu juga bisa masuk gereja dan bisa menjadi pendeta dan bisa menjadi pengurus gereja dan juga kelihatan di luar manis sekali dan rasanya bicaranya lembut banget, ya kan? Tetapi saudara, yang tahu cuma Tuhan dan dia. Karena di depan bisa baik, di luar bisa, atau di dalam kamarnya bisa ngomel, menggerutu, bahkan ngata-ngatain orang itu di dalam doanya. Nah, saudara, Anda perhatikan di sini, di sini dikatakan kamu menginginkan, di sini sengketa dan pertengkaran di antara kamu. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran? Sehingga kita bersahabat pun jadi tidak bersahabat baik. Dia biasanya akrab, tidak akrab lagi. Dia biasanya kita no problema, kalau dengar nama orang itu rasa marah sekali. Dengar nama orang itu langsung kita rasanya mau cerita kejelekan. Nah, saudara, ini namanya ada sengketa, ada pertengkaran, ada hal yang buruk di hati kita. Nah, itu adalah hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Nah, kalau kita terus dipimpin Roh Kudus, maka kita tidak pengen bersengketa. Kalau toh orang itu salah, kita bilang ya udahlah, nggak apa-apa, cincailah EGP, nanti Tuhan yang akan bicara pada orang itu, dan biarlah Tuhan yang ambil alih masalahku, dan Tuhan yang tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, saudara, di sini Anda lihat dari bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu. Ternyata di dalam tubuh kita ada hawa nafsu. Keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan dunia, itu semua begitu banyak di dalam hidup kita. Sehingga kita nggak boleh orang melakukan kesalahan sedikit pada kita, atau keterlambatan, atau janji orang itu tidak ditepati. Kita akan ungkit dan kita akan cerita ke orang lain. Kita akan cerita lagi supaya orang lain ikut sebel. Nah, akhirnya terjadi dibilang grup ini dan grup itu pertengkaran.
pertengkaran. Nah, saudara, Anda lihat di sini itu asalnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh kita. Di sini ayat 2 dikatakan kamu mengingini sesuatu. Kita berharap sesuatu, tetapi kita tidak beroleh. Nggak dapat, saudara ya. Lalu kita marah, kita membunuh. Kalau di Alkitab di 1 Yohanes bilang, kalau engkau benci saudaramu, engkau sedang membunuh. Jadi pembunuh itu adalah orang yang suka benci, sebel, marah gitu ya. Sebel itu sedang membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, mulai adu mulut dan mulai marah bertengkar. Dan kamu akhirnya tonjok-tonjokan berkelahi. Kamu tidak beroleh apa-apa katanya. Apa artinya dan gak ada gunanya. Dibilang karena apa? Kamu tidak berdoa. Karena kamu bukan orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Ternyata kalau orang itu bilang enak aja. Aku kan berdoa. Tapi kok berdoa kok bisa bertengkar? Kok berdoa bisa pemarah? Berdoa kok tidak mengampuni orang? Berdoa kok tidak bisa sabar. Nah, saudara, sehingga bertengkar dan akhirnya tonjok-tonjokan berkelahi. Nah, jadi Anda lihat ya, berarti kalau sampai seperti ini, berarti orang itu tidak berdoa. Nah, sekarang yang kedua, berarti mungkin kalau tidak berdoa berarti dia tidak takut Tuhan dan dia tidak mengandalkan Tuhan. Nah, yang kedua, atau kamu berdoa, terus bilang gue berdoa juga, tetapi sudah berdoa gak dapat-dapat, tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Ternyata ada yang berdoa tapi salah juga doanya. Jadi yang suka bertengkar, suka marah sampai berkelahi, suka adu domba dan suka ceritain kejelekan orang ke orang lain. Nah, itu katanya tidak berdoa. Tapi kayaknya semua orang mau agama manapun masih suka begitu tuh ya. Nah, yang kedua, suka berdoa. Ya berdoa, tapi ternyata salah berdoa. Karena dia hanya ingin, dia meminta untuk sesuatu keegoisannya, kesombongannya, untuk iri hatinya, persaingannya, untuk memuaskan hawa nafsunya. Nah, salah berdoa. Jadi ini yang tidak berdoa dan salah berdoa, ini pasti gak bisa dapat jawabannya. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Di sini, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ternyata itu musuh Allah, saudara. Jadi ternyata orang-orang itu tidak setia. Padahal rajin bisa ke gereja, bisa berdoa, tapi ternyata masih punya sifat bertengkar, suka gosipin, suka ceritain kemarahannya kepada orang lain supaya orang lain ikut marah. Nah, saudara, akhirnya lama-lama jadi orang bercerita kemana-mana terus berantem lagi. Nah, ini seru banget, saudara, apalagi kalau itu di pasar, kalau orang berantem, wah, semua ada yang pro, ada yang kontra, maka terjadi hal yang tidak indah dilihat. Nah, saudara, ternyata orang-orang itu dia katakan menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kalau kita sudah berdoa-berdoa gak dapat, kita cek diri kita. Mungkin kita ini sebenarnya bukan berdoa, tapi sebenarnya kita cuman memuaskan hawa nafsu kita ini cuman main-main saja dan tidak serius. Saudara, kadang-kadang saya cuman berdiam dan saya bilang begini, saudara, Tuhan, bagaimana ya besok suami saya mesti keluar. Mungkin besok dia sudah bisa keluar rumah sakit, tapi sekarang berita ulang lagi bahwa asuransinya itu mandek lagi. Asuransinya, rumah sakit sekarang ngomong bahwa asuransinya tidak ada beritanya tentang hal mereka sudah berikan jumlah tagihannya dan dia belum kasih berita oke atau tidak. Nah, kami bingung lagi. Saya bilang, emang gue pikirin, pokoknya saya mau datang berdoa saja.
Saya kan kalau Selasa kan saya sendiri dengan Carter main musik. Nah saya bilang bodo amat dah, pokoknya saya berdoa saja. Dan saya tetap percaya bahwa saya cuman berdoanya sederhana saja. Kadang-kadang cuma di pikiran saya keluar, Tuhan tolong saya. Tidak macam-macam gini, panjang-panjang terus sampai terguling-guling, marah atau sebel-sebel kenapa begini. Ya dari tahun ini sudah ikut bayar, ya kok masa yang ini kok tidak ada, ya tidak bisa, ya tidak asuransi ini alias kok tidak ada, ya responnya, terus membuat hati kita deg-degan lagi, saudara ya. Saya bilang enggak, pokoknya gue serahin Tuhan saja semua. Dan tidak harus, aduh saya enggak, saudara. Dan tiba-tiba saya ngomong, saudara, sama Tuhan. Kan saya selalu berdoa, satu-satu orang-orang ini yang saya kenal, saya doain. Saya doain, saudara. Tapi satu waktu tadi saya kabarin kepada seseorang bahwa apa kabarnya dan bagaimana ya usaha dia, karena saya tidak memang doa di sini tapi saya tetap berdoa, saudara. Terus saya pikir saya mau minta vitamin ke dia. Nah saudara, tetapi karena orang ini kalau baru pulang dari Amerika biasanya bawa vitamin, terus saya biasanya anak saya titip kirim ya ke orang ini bawa. Nah saudara, saya pikir wah saya mau nanya nih vitaminnya, karena saya pikir lihat oh vitaminnya udah habis nih ya, supaya kalau suami saya pulang dia minum vitamin. Dan saudara, ternyata orang itu saat itu dia bilang, saat itu yang sebenarnya sebelum dia baca WA saya bahwa vitamin enggak. Nah saudara, dia itu sudah dari pagi diingatkan Tuhan untuk ketemu saya, saudara. Ya sekarang sih belum ketemu, saudara, karena saya di rumah sakit. Terus dia kaget, saudara. Saya padahal diingatkan Tuhan, tapi saya nggak tahu. Iya. Dan dia pikir ya udah nanti aja. Dia tiba-tiba bosnya telepon dia terus sehingga dia tidak bisa ketemu saya. Nah saudara, saya cuma pikir saya tuh cuma ngikutin Tuhan. Kalau saya WA orang, saya tidak WA karena saya mau saya tidak. Atau saya menceritakan kesan saya tidak. Mungkin saya WA orang, saya berterima kasih, iya. Atau saya tanya bagaimana selamat ulang tahun atau apa gitu ya. Saudara, kalau enggak saya enggak WA, saya suka malas WA yang cuman sekedar ya nanya atau minta tolong apa, enggak, saudara. Nah orang itu bilang, tante saya dari tadi itu mau telepon tante, saya mau pergi ke rumah tante. Terus saya bilang, oh enggak usah, saya di rumah sakit, nggak usah, karena saya kecuali kalau kamu mau ketemu saya baru harus jemput saya ke rumah sakit, terus kita pergi minum kopi aja, ya kan, saya bilang, karena saya pikir bosan di rumah sakit. Jadi kalau orang ini bisa, ya udah kita duduk, ya kita duduk di Kelapa Gading Mall, kita minum, saya makan sensi itu karena saya seharian di rumah sakit dan ya makanan tidak dimakan oleh suami saya, makanan rumah sakit itu saya makan, saudara ya. Karena kan saya tidak dikirim dari rumah saya, karena kan ya repot lah. Saya pikir ada juga restoran situ, cuma saya malas, saudara ya. Saya cuma makan apa yang kasih suami saya nggak makan, udah saya yang makan. Nah tapi saya pikir ya kalau duduk-duduk terus ya udah, kalau ada orang datang kita jalan ya. Ternyata saudara, Tuhan itu baik, orang itu malah kepengen ketemu saya. Dan akhirnya dia ditelepon bosnya, dia nggak bisa, ya udah lewatlah, nggak jalan-jalan dengan orang itu. Nah tapi tiba-tiba ipar saya, adik saya punya istri, bilang, Mama Dora, iya mau pesan apa? Loh coba Anda lihat ya,
Mama Dora udah makan belum? Mau pesan apa? Saya nanti bawa karena saya ada tugas. Iya, ada tugas di rumah sakit itu, rumah sakit Pluit Kelapa Gading itu. Katanya, oh, terus jadi saya pikir apa ya? Ya, saya ini suka nggak tahu apa gitu. Terus saya tanya, suami kamu mau apa? Enggak, katanya. Terus mau makan apa? Karena dia nggak pernah mau makan makanan di rumah sakit. Karena setiap dia lihat makanan itu bukan karena dia pilih-pilih, tiap dia lihat dia pengen mual, saudara ya. Jadi akhirnya saya yang makan, Havermut, saya makan tuh Havermutnya ya, saudara. Nah, jadi saya yang jadi sehat makan Havermut. Nah, saudara, dia datang terus saya bilang, ya udah bawa aja pisang. Ternyata dia bisa masuk ke dalam. Jadi kami bisa berdua, biasa tidak boleh cuma satu orang. Dia berdua terus dia kasih pisang sama dia bawa anggur, saudara. Nah, jadi kita nggak perlu terlalu susah memikirkan. Nah, Tuhan yang adakan. Nah, tiba-tiba dia pulang, anak saya yang balik. Nah, anak saya yang balik terus bawa makanan papanya, terus papanya makan karena papanya suka makanan anak saya. Dia dibikin sup jagung, kemarin dia bawa sup jamur, dan akhirnya sampai saya makan, jadi bisa keisi gitu perutnya. Terus dia bilang, mama ayo kita makan. Jadi ada orang yang bawa saya makan, saudara, di Kelapa Gading Mall di waktu saya sudah selesai urus suami. Karena kalau untuk ikut waktu mereka dengan waktu saya berbeda. Saya mesti urus dulu suami saya, dan mereka bilang, kemarin teman mau juga bawa saya jalan-jalan di Kelapa Gading daripada nongkrong rumah sakit. Terus saya bilang, saya nggak bisa, saya masih ikut SUM. Saya ada ikut SUM karena saya anggota, atau saya bersama PPWBI, kami adalah bagian dari buat ya webinar itu. Terus kemudian saya mesti setia pada tanggung jawab saya. Terus ada dia bagian Korda PBI bikin bagian doa, terus mereka suruh saya ikut. Nah, saya ikut, jadi 2 SUM itu saya ikut, saudara. Tapi teman telepon, saya sudah di Kelapa Gading, saya jemput aja. Nggak bisa, saudara. Saya pikir saya harus setia pada Tuhan dulu. Terus kemudian saya habis itu urus suami saya, semuanya udah baik, udah bagus, sudah bisa tenang, dia udah bisa istirahat, dan semua makan obat dan semua sudah beres, baru saya bisa. Tapi teman saya nggak bisa. Nah, saudara, tetapi hari ini saya tidak doa, tapi Tuhan menjawab. Nah, saudara, saya lihat masalah kecil, masalah cuman ya sekedar saja, daripada 7 hari sudah nongkrongin, saudara ya, nongkrongin di rumah sakit dan tidur sampai saya hampir tiap malam gak bisa tidur, namanya rumah sakit ya. Jadi suami ntar bilang ini selimutnya diangkat, ntar mana air minum aus, ntar ini tiap ntar malam, oh ini udah penuh, ini udah bunyi infusnya, jadi saya mesti panggil suster, ntar suster datang gedor ngeliat keadaan. Jadi kan mana ada bisa tidur 7 hari, saudara. Cuma 1 malam anak saya ada yang jaga, cuma sekali aja. Iya. Nah, saudara, tapi saya melihat bahwa bukan hanya hal besar saja Tuhan bisa jawab, hal kecil saja Tuhan bisa jawab, saudara. Jadi mari, apa saja Anda tahu, baru terbersih di pikiran saya, tiba-tiba orang itu ngomong, saya tadi mau cari tante, coba. Terus tiba-tiba pas saya tanya, kamu mau makan apa? Adik saya pikir, saya mau ke sana. Bayangkan, dia jarang ke rumah sakit situ. Ya, kerjanya kan biasanya di Bunda sana ya, buat anak-anak yang melahirkan, dari tali pusarnya apa disimpan apa semua. Jadi saudara, itu urusan dia. Jadi nggak mungkin saudara situ. Tapi Tuhan bisa membuatnya, saudara, untuk memberikan. Baru sebelum dia turun, dia bilang, iya, ya udah, saya balik karena
sudah ditunggu anak saya Jen, dia ya udah tunggu anak saya Jen, kan anak saya Jen akan datang ke rumah sakit. Jadi dia tanya, dia mau ke bawah, mau beli makanan buat saya. Ya, saya bilang ya udah siomay aja sama yang satu masakan yang mau apa itu namanya copan atau apa ya itu. Terus dia bawa saudara ke atas. Jadi yang begitu aja Tuhan lihat saudara ya. Tapi tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Saya percaya banget tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan kalau kita mau tetap setia dan tetap cari Tuhan. Nah saudara, dikatakan di dalam Yakobus ini bahwa kalau kita berdoanya yang Tuhan tidak jawab, mungkin kita berdoa karena emosi dan kita ini cuman kepentingan diri kita. Kita sebel sama orang lain terus kita ngomongin itu ke Tuhan. Mari saudara, apa saja sebenarnya Tuhan bisa menjawabnya. Nah, seperti saya bilang, saat saya ketawa asuransi belum oke, sedang besok tinggal 4 jam lagi, ya tinggal 3 jam. Suami saya sudah harus dibawa karena itu sudah jam 4. Tiba-tiba jam 4 itu jam 3 lewat hampir jam 4. Ya, suster ketok dan bilang asuransi oke. Nah, sekarang besok suami saya sudah minta keluar pulang dan dokter di bagian ginjal sudah oke. Tinggal satu lagi bagian urolog itu. Nah saudara, besok diambil darah dan dia akan lihat kalau semuanya udah lebih baik. Karena 2 hari lalu periksa darah itu suami saya ya sudah 1,7, sedangkan ya yang normalnya 1,3. Jadi tinggal sedikit kan ya kreatinnya sedikit, sudah pasti besok ambil darah lagi udah pasti udah bagus. Nah saudara, sekarang masalahnya asuransinya yang katanya tolong dong, ya rumah sakit bilang tolong tekenin asuransinya, masa nggak ada beritanya, sedangkan besok sudah pada kepengen mau pulang. Ya mana ada orang betah di sana saudara ya, masa betah di, apalagi yang jaganya saudara seperti saya. Tapi saya tetap sabar saja, namanya istri ya, orang-orang males dong ya, harus saya aja. Nah saudara, nah sekarang saya ingin bilang pada Anda, dikatakan di sini ayat 5, jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi Tuhan mau roh Allah ini berfungsi dalam hidup kita. Fungsinya apa? Kita akan dibekali atau diberikan keinginan untuk buah roh kasih, sukacita, damai, sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. ke-9 buah roh itu akan merupakan hidup kita sehari-hari, hidup kita saudara, sehingga orang mereka melihat Kristus di dalam kita. Jadi Tuhan tidak mau buah-buah roh yang Dia berikan pada kita biarkan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga Tuhan katakan bahwa Dia cemburu karena tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Berarti kalau kita mengasihi, kita ya sabar, ya seperti buah roh itu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saat itu adalah kerendahan hati, maka itu adalah buah roh. Tuhan mau supaya itu kita hidupi dengan hidup yang penuh kasih dan sabar dan tidak mendatangkan sengketa dan perkelahian dan tidak ada kemarahan dan kesombongan. Karena itu dikatakan ayat 7, tunduklah pada Allah dan lawan iblis. Artinya peperangan kita bukan iblis, artinya manusia yang kita lihat ini sehingga kita bertengkar,
kita jelekin dia ke orang-orang, seakan-akan kita bilang tolong doain, padahal kita sedang jelekin sifat-sifat atau orang-orang yang sedang mengalami persoalan, terus kemudian tidak mampu, terus kemudian mengalami kesesakan, terus kemudian kita dengan basa-basi bantu dalam doa orang itu, padahal sebenarnya sedang menjelekkan. Mari jangan menginginkan pertengkaran, jangan menginginkan perkelahian, jangan menginginkan kesombongan, karena di sini dia bilang kecongkakan kata Tuhan. Tetapi harus miliki kesetiaan, buah roh, supaya itulah yang dikatakan lawan iblis. Artinya tunduklah kepada pimpinan roh Allah dan lawan iblis. Iblis itu yang bikin kita gemes, pengen berkelahi, pengen berantem, pengen ngata-ngatain orang, pengen jelekin orang. Padahal ayat semua di Alkitab kita hafal. Kita hafal dan kita kepengen orang berbuat pada kita. Tapi kalau kita mengalami susah, kita kepengen orang berbuat itu pada kita. Tapi kalau ke orang lain kita kepengennya bertengkar, pengennya berkelahi, terus kepengennya bersaing, iri hati, benci, marah. Nah saudara, mari di sini iblis itu tidak jauh, dia di dalam Anda. Karena itu dikatakan dalam Roma 7, Paulus berkata, apa yang kuingini itu tidak kulakukan. Jadi Roma 7. Anda perhatikan di sini. Kata Paulus, bukan apa yang kuingini yang kulakukan, tapi apa yang dia nggak mau itu yang dia lakukan, karena dia tahu itu iblis ada di situ. Kita lihat Roma. Karena iblis itu tidak jauh, di dalamnya juga ada kuasa-kuasa iblis itu, saudara. Jadi kalau kita cuma mau cari masalah, mari kita perhatikan di sini ya. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Ayat 15 ya, Roma 7. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kita benci dosa, tapi kita perbuat itu. Kita benci, kalau kita lihat orang berantem, nggak bagus itu. Masa tidak mengampuni, kita harus mengampuni dong, nggak bisa gitu. Tapi kalau masalah itu jatuh ke kita nggak bisa, saudara. Jadi ini dikatakan, jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang perbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Paulus bilang ada dosa yang di dalam kita. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, selama kita tidak ada sesuatu yang baik. Jadi kita tidak boleh sombong dan tidak boleh mengata-ngatain orang yang berbuat jahat. Karena bisa-bisa lain kali kitalah yang jahat, saudara. Atau dampak dari kita dirugikan, tiba-tiba kita menjadi orang penjahat yang ngata-ngatain orang itu karena kita dirugikan. Padahal orang itu mungkin tidak sengaja. Saudara, mari Anda lihat ya. Jadi di sini dikatakan bahwa di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku. Kehendak mau jadi baik seperti Yesus, pengen sempurna seperti Yesus, pengen punya buah-buah roh itu. Maka itu yang dikatakan lawan iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Nah di sini dikatakan bukanlah apa yang berbuat baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi kadang-kadang dalam doa pun seperti itu.
Karena kita tidak memeriksa hati kita, sehingga kadang-kadang kita pikir kita yang paling benar, orang lain yang salah, orang lain selalu yang jelek, orang lain selalu yang nggak benar, aku yang selalu benar, aku yang selalu jadi sehingga selalu matanya ngelihat kesalahan orang tanpa melihat kesalahan dia. Maka sebab itu marilah kita belajar rendah hati sehingga kita menjadi orang-orang yang doanya baru merenung, Tuhan jawab. Saya juga kadang-kadang bingung. Saya pikir, wah, saya nih mau minta vitamin, kan nanti nggak enak ya. Tapi ya udahlah, saya kasih lihat suami, ini nih vitaminnya udah habis nih, yang ini nih. Terus saya tahu ini teman pergi ke Amerika biasa pulang suka bawa oleh-oleh vitamin. Tapi dia sendiri kaget, dia bilang tadi saya terbayang-bayang Tante Dora, saya keingat, tapi dia nggak tahu kalau suami saya di rumah sakit, nggak, saudara. Nah, karena dia nggak ikut Facebook, nggak ikut ini, jadi tidak di gereja kami. Jadi saya melihat, kok lucu ya, Tuhan itu mampu. Dan kemudian dia nggak bisa, yang datang saya punya ipar, kemudian yang bawa makanan, bawa buah, terus kemudian yang datang anak saya bawa jalan-jalan ya. Jadi semuanya sepertinya tidak perlu untuk kita memang perlu untuk datang pada Tuhan dengan segenap hati. Tapi kalau kita menghidupi hidup ini dengan iman pada Tuhan, dengan sungguh-sungguh, kita akan lihat bahwa tidak ada yang sukar. Tuhan bisa melakukannya. Dan Tuhan mengerti bahwa kita tidak mampu, karena kita tidak sanggup melewati ini. Saya pun, Tuhan tahu saya nggak sanggup untuk karena saya dengar masa cuman segitu aja kalau BPJS gratis. Kalau ini saya harus bayar 100 juta, berapa, 110 lebih juta. Itu baru yang sampai saat ini, belum sampai besok. Itu sudah 110 lebih juta. Terus pikir, kita nggak mau kalau tidak karena kita punya asuransi. Tapi kenapa asuransinya belum oke dan belum bilang mampu? Jadi kitanya sepertinya gimana ya Tuhan, ini cari duit dari mana? Tapi saya tetap percaya pada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Dan saya tetap bilang pada Tuhan bahwa gue nggak mau mikirin susah, karena aku cuma hidup melewati hidup di dunia ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk Tuhan saja. Ngapain mesti susah, saudara? Nah, kemudian kalau Anda perhatikan gini, kalau ayat 20, jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang perbuat, tapi dosa yang diam di dalam aku. Yang membuat dosa itu, dosa ada di dalam dia. Berarti kalau dikatakan di dalam Yakobus 4, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Berarti saudara, iblis apa? Itulah dosa. Karena Tuhan bilang bahwa Tuhan bisa menjawab kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya bukannya tuli, tidak mendengar doa kita, tapi karena dosa kita lah. Nah, dosa itu apa? Siapa yang membuahi sehingga jadi dosa? Itu adalah iblis. Maka keinginan roh hawa nafsu dunia, keinginan daging, kepentingan diri sendiri, roh pemecah belah, pertengkaran, perkelahian, jelek-jelekin orang, sekalipun musuhmu. Tuhan bilang, kasih musuhmu, sekalipun orang yang merugikanmu, kasih dia. Saudara, maka disitulah kita tahu bahwa ternyata dosa itu ada. Paulus bilang dia pun ada itu di dalam dia. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku sebel banget, aku jelekin dia ke orang lain, dan aku ceritakan masalahku pada orang supaya orang lain ikut seakan-akan
mendoakan, padahal sebenarnya kita sedang menjelekkan dan kita sedang membunuh. Kalau kita benci, di dalam 1 Yohanes katakan, kalau engkau membenci saudara, engkau sedang menjadi pembunuh. Nah, saudara, jadi Anda lihat di sini dikatakan, Paulus bilang, aku manusia celaka. Bayangkan, manusia celaka. Kalau ada orang yang bandel banget, itu orang celaka dia. Kalau lu bikin macam-macam dia bahaya loh, itu orang celaka banget. Saudara. Nah, dikatakan ini, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ingat, ada yang bisa melepaskan, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus yang di dalammu. Jangan buat Tuhan cemburu. Alkitab bilang jangan membuat Tuhan cemburu. Yakobus 4 tadi. Tetapi lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Maka iblis apa? Kalau Anda mau marah, mau sebel, mau bertengkar, mau kesel, buang. Selalu ingat bahwa wah, ini gue sebel nih sebel nih, anak saya masuk ke dalam kamar, terus tiba-tiba suster bilang satpam suruh keluar, sedangkan kan anak saya itu untuk menunggu dokter, karena saya nggak ngerti. Terus lihat ini sebel banget ya, cuma menunggu dokter kan supaya dia tanya dokter boleh nggak pulang besok dan apa. Iya, mereka nggak boleh dan suruh keluar. Dan Pak suster pakai penjaga katanya di situ. Anak saya marahin, anak saya bilang begini, ya bapak yang ketemu dokter, ngomong ke dokter kapan papa saya keluar. Kalau saya nggak bisa, saya nggak mau kayak orang bego duduk di depan nungguin dokter, iya kan? Ngapain? Iya, saya pulang aja, enakan saya duduk di kafe katanya. Nah, saudara, saya juga sebel juga. Lah kan ini kita bayar bukannya enggak. Dan kalau nah, saat itu saya bilang, Tuhan ampuni, lepaskan kami. Maka harus lawan rasa itu, lawan, ya kan, harus lawan. Sedangkan harus besok sudah mesti keluar, belum ngomong sama dokternya. Dan saya nggak ngerti, saudara, saya cuma tahu berdoa dan tahu memuji menyembah Tuhan. Saudara, ya udah, saya biarkan saja. Ya, anak saya nurut aja, ya udah. Dia bilang, ya udah mak, saya pulang. Ngapain, biar aja deh, saya pulang aja, nanti besok urusannya. Saudara, saya habis ini saya tetap balik ke rumah sakit karena saya tetap harus jaga semalaman untuk urus suami saya. Tapi sekali lagi, saudara, manusia kita masih manusia daging dan ada sebab, tapi jangan kasih lama-lama, buang, saudara. Saya langsung buang. Tuhan ampuni kalau kami sebel nih peraturannya, ya, karena kan maksudnya ya kan nunggu dokter. Kalau dokter sudah datang, sebentar lagi dokter akan datang. Kalau dokter sudah datang, sudah ngomong, ya udah dia bisa pulang. Tapi mereka nggak mau, ya udahlah, udah pulang, udah serahkan Tuhan saja. Nah, saudara, sekali lagi, yang menjadi masalah itu selalu kita ada kesebelan, ya kan? Kita ada sebel, kita rasa terus gimana nih, kita rasa Tuhan bagaimana saya, terus gimana besoknya, bagaimana nanti keluarnya, bagaimana yang bayarnya. Tapi saya tetap percaya bahwa tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Maka kita berjuang saja, kita berjuang lawan iblis di hati kita. Iblis yang membuat kita tidak percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Iblis yang membuat kita nggak yakin bahwa nanti besok asuransi oke atau tidak, ya saudara. Karena anak saya yang biasa ngurusin asuransi dan yang ngurus papanya punya asuransi ini, dia dan suaminya dan anak-anaknya 2, mereka sakit COVID, saudara. Jadi bagaimana ngurusnya, ya saudara. Sedangkan yang tahu dia. Nah, jadi saya belajar untuk lawan iblis. Iblis keraguan, iblis ketakutan, iblis kecemasan, iblis rasa tidak mampu, iblis yang mulai berasa mengasihi diri, iblis yang membuat seperti yang Paulus bilang, aku tahu gak boleh gini, tetapi itu yang kulakukan.
Jadi Paulus bilang, aku manusia celaka, siapakah yang bisa menolong aku? Ya ternyata ada Yesus. Maka itu ayat 25 bilang, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani dosa. Nah saudara, tentu tidak baik saudara ya, tapi percaya Tuhan adalah Allah yang sangat baik, dan Dia tidak akan biarkan kita. Maka saudara, kita harus tetap, Roma 8 berkata, Roh yang memberi hidup, ayat 2, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi mari lawan iblis dengan kembali mengingat buah-buah roh, kembali minta dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab itu dikatakan demikian, tidak ada penghubungan bagi mereka ada dalam Kristus Yesus. Roh yang, Roma 8 ya, ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dari saudara, saya mau kembali kepada Yakobus 4, mengakhiri pembacaan ayat ini. Maka saya kembali ke Yakobus 4 ini, Anda lihat ya. Ayat 7, Yakobus 4, karena itu tunduk kepada Allah. Artinya pelajari firman dan lakukan apa yang Tuhan bilang. Kasihi musuhmu. Iya, jangan berbuat jahat dan ampuni orang yang bersalah. Iya, percayalah bahwa apa yang kau doakan Tuhan dengar. Percaya Tuhan hidup, ya kan? Dan Tuhan ada dan Tuhan dengar. Dan jangan mau untuk menyakiti orang, ya. Jangan mau bertengkar, jangan mau bersaing, jangan iri hati, jangan suka menjelekkan orang, jangan suka ya merasa diri paling hebat, ya. Itu congkak yang tadi dikatakan. Maka saudara, Anda lihat di sini, Allah menentang orang yang congkak, ayat 6 ya, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Maka orang yang rendah hati itu, ayat 7, karena itu kalau tidak rendah hati nggak bisa tunduk pada suara Roh. Itu bilang nggak boleh begitu, nggak boleh. Tadi saya juga terus ya udah, Tuhan ampuni, biarlah saya yang ketemu dokter, ya nggak apa-apa. Nah saudara, kadang-kadang kita rasa sebel kan, tapi ya udah dah, lawan iblis, lawan. Jadi saya harus buang kemarahan, ya suster yang tahu bahwa itu benar mau tunggu, ya dokter, tapi mereka suruh. Ini dia bilang itu suster yang suruh. Nah padahal saya baik pada semua. Saudara, sebelum saya kesini saya kumpul semua makanan, buah-buahan semua saya taruh ke suster nih buat mereka. Kenapa? Karena hati saya sudah memiliki Kristus, sudah dimerdekakan. Jadi tidak perlu saya sebel sama mereka, tidak perlu. Saya tetap harus berbuat baik dan saya mengasihi mereka. Nah inilah yang dikatakan mengasihi orang, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Maka ayat 7, karena itu tunduk kepada Allah. Jadi harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kata Roma 8 ayat 2 ya. Dan lawanlah iblis, baru kita bisa melawan iblis. Kalau kita selalu mau dengar firman dan mulai isi dengan buah-buah roh, kehidupan yang rendah hati, kehidupan yang penuh kasih, kehidupan yang mengampuni walaupun secara akal budi kita yang benar, mereka salah, tapi tidak perlu kita bela diri, tidak perlu kita membenarkan diri, tidak perlu kita menyalahkan orang lain. Kita minta ampun Tuhan dan biar kita rendah hati. Maka itulah yang dikatakan lawan iblis di dalammu. Karena itu Paulus bilang, apa yang ingin kulakukan sebenarnya aku tidak lakukan, karena ada dosa di dalam tubuh ini yang mau menguasai. Tapi syukur kepada Kristus Yesus, Dia sudah memberikan Roh Kudus pada kita. Maka Roma 8 ayat 2, orang yang dipimpin Roh Kudus kita dimerdekakan. Maka kemudian di sini dikatakan
Mendekatlah, maka iblis akan lari daripadamu. Bukan dari orang yang Anda sebel, yang Anda rasa orang itu yang bersalah, orang itu yang ada setan, orang itu enggak. Iya, maka kita lihat di sini, lawan iblis maka ia akan lari daripadamu. Maka iblis ini akan lari bukan dari orang yang kita rasa bersalah, tapi orang yang kita hukum, orang yang kita rasa ia berbuat sesuatu yang salah pada kita, tetapi koreksi diri kita. Lawan iblis, iblis akan lari dari kita. Kalau kita panas hati, kita sebel, kita tegang, kita stres, itu berarti ada iblis itu buang ya. Supaya kalau kita juga sombong, kita wah orang nanti melihat gua kayak apa ya, nanti orang nilai gua kayak apa, buang semua, nggak apa-apa, orang bebas menilai kita. Yang penting Tuhan melihat hidup kita baik. Nah saudara, di mata Tuhan, pandangan Tuhan dengan manusia itu berbeda saudara. Maka Tuhan menyelidiki sampai ke hati. Maka dikatakan ini, iblis itu akan lari dari dalam kita, bukan dari orang yang kita rasa bersalah, dari kita. Mendekatlah kepada Allah, ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa. Sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, sadarilah kemalanganmu, berduka cita, merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, ia akan meninggikan kamu. Jadi rendah hati saja saudara. Apapun orang nilai kita, rendah hati saja. Nggak usah malu untuk keadaan yang memang Tuhan sudah izinkan kita mengalami masa kesesakan, masa kebangkrutan, masa kesusahan, masa sakit, yang dapat COVID kek, mau dapat sakit apa kek. Iya saudara, nggak apa-apa. Datang pada Tuhan, Dia masih Allah yang menolong kita. Cerita pada Tuhan, tapi jangan lupa bersihkan hati kita. Ampuni orang-orang itu dan minta supaya kita bisa tetap rendah hati. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Jangan simpan sebel, jangan simpan kekesalan, jangan simpan pertengkaran, jangan simpan kata-kata kasar dari orang, jangan simpan hal-hal buruk, dan jangan simpan masalah-masalah orang lain yang menyakitimu atau merugikan hidupmu. Buang semuanya supaya doa kita dijawab. Karena firman Tuhan bilang bahwa yang membatasi kita untuk tidak dijawab oleh Tuhan karena dosa kita. Tuhan tidak dengar karena dosa kita. Tuhan tidak jawab karena dosa kita. Mari kita terus melawan iblis, maka iblis akan lari dari kita. Iblis kesombongan, iblis ketidaksetiaan, bahkan iblis kemunafikan, iblis persaingan, iri hati, itu pemecah belah, bahkan hawa nafsu dunia. Kesombongan itu hawa nafsu dunia. Mari buang semuanya dan Tuhan membersihkan, dan kita menjadi orang rendah hati. Serahkan pada Tuhan masalahmu, dan Tuhan akan menjawab doa kita. Tepat pada waktunya Tuhan akan meninggikan kita. Artinya Tuhan menjawab doa kita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, ayat 10, dan Ia akan meninggikan kamu. Artinya Tuhan akan menjawab doamu, dan Tuhan menyelesaikan masalahmu, dan Tuhan akan membuat nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, gaya hidup kita. Orang melihat kita, mereka melihat Yesus yang ada di dalam kita. Cayo